bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, syukurlah ya semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu mohon bantuan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih Nak Rika karena sudah memimpin doa. Selanjutnya di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Apakah semua sudah hadir dalam kelas hari ini? Hadir semua yang Sudah hadir. Baik, terima kasih karena semuanya sudah hadir. Semoga kalian tetap antusias dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih pada kalian, siapa di sini yang pernah merasakan sesak napas atau batuk terus-menerus? Di antara kalian siapa yang pernah merasakannya? Saya Bu. Pernah. Ya, Nabila pernah merasakan yang bagaimana? Pernah yang batuknya itu tidak berhenti. Oke, batuknya Dila tidak berhenti. Kalau Keisha? Kalau saya habis olahraga itu kayak sesak Ibu. Kalau Keisha itu habis olahraga dia merasakan sesak. Nah, menurut kalian nih, apa kira-kira penyebabnya? Apakah ada hubungannya gejala-gejala yang teman kalian alami tadi dengan organ dalam tubuh kita? Mungkin ada Ibu Iya, Hernanda? di paru-paru kita itu. Oke, di bagian paru-paru ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Hernanda, kita ini di sini akan mempelajari mengenai topik dari sistem pernafasan yang tentunya ini sangat berkaitan erat dengan yang kita alami. Nah, adapun capaian pembelajaran kita, jadi capaian pembelajaran kita hari ini yaitu fokus kepada menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, khususnya pada sistem organ yaitu sistem pernafasan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur organ penyusun sistem pernafasan dengan fungsinya dengan benar setelah melakukan diskusi, dan peserta didik juga mampu menguraikan berbagai kelainan ataupun gangguan yang dapat diakibatkan dari sistem pernafasan. Nah, setelah melakukan diskusi dengan benar. Nah, selanjutnya itu Ibu sudah mengirimkan kalian di grup WhatsApp. Semua bisa membuka laptopnya ya dan buka grup. Ibu sudah mengirimkan link multimedia ini di grup WhatsApp kita. Apakah semua sudah membukanya? Sudah Ibu. Oke, karena semua sudah membuka, sekarang dilanjutkan kalian bisa memilih menu stimulus. Dan sekarang kalian bisa simak video yang ada di multimedia ini ya. Halo anak-anak, Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak ya? Ya, bisa disadari atau bisa juga tidak. Tapi, pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya loh. Itu artinya, dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatan banyak, proses pernapasan dalam tubuh kita tidak mudah. Ada banyak organ yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Dan pernahkah kalian berpikir, apa yang akan terjadi jika salah satu organ pernapasan kita terganggu? Untuk lebih jelasnya, diskusikan dalam kelompok. Oke, selanjutnya kalian bisa klik menu next dan kalian bisa mengklik gambar untuk memasukkan pendapat kalian. Setelah kalian menyimak video tadi nih, sekarang kalian bisa memasukkan pendapat kalian dengan cara mengklik gambar yang ada di media sesuai dengan instruksi yang ada di sana ya. Oke, ini sudah ada yang memasukkan tanggapan ya. Dila sudah memasukkan tanggapan. Jadi dia memiliki pertanyaan itu, apa yang terjadi jika salah satu organ pernapasan terganggu. Nah, di sini juga
Siskayani sama Bernadette juga sudah menambahkan, yaitu apakah struktur organ pernafasan berkaitan dengan fungsinya. Nah, ini juga sudah ada Ernanda mengenai apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan. Jadi rata-rata tanggapan kalian sama ya pertanyaan kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian ini, Ibu akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan untuk membimbing kalian dalam menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian tadi ya. Nah, sekarang LKPD-nya ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya secara berpasangan. Jadi kalian bisa gabung dengan teman yang di sebelahnya ya. Ibu, apa mejanya disatukan ke temannya atau Bebas, senyamannya kalian ya, boleh disatukan, boleh. Nah, semua sudah berpasangan? Sudah Ibu. Baik, karena semua sudah berpasangan, sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD. Baik, semua duduk dulu dengan rapi ya. Semua sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Baik, sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD dengan mencari jawaban dari media multimedia yang telah Ibu berikan. Kalian bisa mencari jawabannya di bagian materi. Nah, di bagian materi ini kalian bisa mencari materi mengenai keterkaitan struktur dan fungsi organ sistem pernafasan, serta kalian juga bisa mencari materi mengenai kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Jadi sekarang kalian bisa lanjut mengerjakan LKPD. Kerjanya semuanya kerja ya, tidak ada yang bermain-main. Jadi kalian bisa mengerjakan LKPD dan mencari jawabannya dari media yang telah Ibu berikan. Selamat mengerjakan semuanya. Baik, Ibu. Pada bagian ini, silahkan cermati materi terlebih dahulu ya. Setelah itu jangan langsung di skip. Tapi ingat, kerjakan kuis dulu untuk mengukur pemahamanmu. Oke anak-anak, karena waktu mengerjakan LKPD sudah selesai, apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan ya, untuk menyampaikan hasil diskusi kalian mengenai yang sudah kalian diskusikan. Nah, untuk kelompok 1 mungkin bisa menyampaikan jawaban dari LKPD yang bagian hasil pengamatan struktur dan fungsi organ sistem pernafasannya ya. Dan kelompok yang lain silahkan disimak ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. tentang fungsi organ sistem Terima kasih kelompok 1. Sudah beri tepuk tangan. Ya, kelompok 1 dipersilahkan untuk duduk. Nah, dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1 atau sudah bisa dipaskan? Sudah bisa dipaskan, Ibu. Oke, baik, karena kalian sudah mengerti. Jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi ada 9 organ dari sistem pernafasan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 9 organ tadi? Diulangi. Mungkin selain kelompok 1. Apa saja organ pernafasan tadi? Ada 9. Ya, Siskayani? ini cuma menyebutkan aja kan Bu. Iya. Untuk organ pernapasan itu yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, keempat ada trakea,
trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada alveolus, dan yang kedelapan paru-paru, dan yang kesembilan diafragma. Oke, benar sekali ya apa yang sudah disampaikan Siskayani. Berikan tepuk tangan ke Siskayani. Oke, benar ya, organ pernapasan manusia itu ada 9, dimulai dari hidung, laring, kemudian dilanjut hidung, faring, laring, kemudian dilanjutkan ke trakea, kemudian ada paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada lanjutan percabangan dari trakea itu ada bronkus, kemudian lanjutan percabangannya itu ada bronkiolus, dan di ujungnya itu ada alveolus. Nah, selanjutnya itu ada organ juga yang membantu sistem pernapasan, yaitu diafragma. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian mengenai hasil pengamatan kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan. Jawaban lain? Oke, beri tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 2. Dari kelompok yang lain apakah ada tanggapan atau mungkin jawabannya sudah sama seperti kelompok 2? Sama Ibu. Oke, untuk kelompok 2 bisa dipersilakan duduk ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, selanjutnya karena tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil pengamatannya, jadi siapa yang bisa menyampaikan salah satu deh gangguan dari sistem pernapasan yang paling kalian ketahui? Ya, untuk Dila, bronkitis. Nah, untuk Rika tadi juga angkat tangan, yang paling Rika ketahui apa? Asma Ibu, karena nenek dan tante saya itu mengalami asma. Oke, kalau Rika sudah pernah melihat neneknya sendiri ya secara langsung yang mengalami asma. Nah, untuk selanjutnya itu kan di LKPD tadi ada 2 pertanyaan nih. Karena kelompok 3 belum kebagian maju, sekarang giliran kelompok 3 untuk maju untuk menjawab 2 pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Silahkan maju ke depan kelas, Nak. Terima kasih. Yuk, semua berikan tepuk tangan ke kelompok 3. Nah, oke, kelompok 3 dipersilakan kembali duduk. Dari teman-teman yang lain ini, apakah ada yang mungkin mempunyai jawaban yang berbeda atau sudah setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Jawabannya karena setuju. Oke, karena sudah setuju, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, mungkin dari Ibu ingin meminta kalian untuk menyimpulkan nih dari awal hingga sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita? Bisa angkat tangan ya? Oke, untuk Nak Rika dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi terkait materi kita hari ini yaitu sistem pernapasan, kita jadi mengetahui bahwa sistem pernapasan itu memiliki organ-organ yang saling berkaitan, memiliki fungsinya masing-masing dan tidak bisa lepas antara satu sama lain. Kemudian dari organ-organ tersebut tentu saja bisa mengalami gangguan, sehingga tadi kita sudah diberikan beberapa soal terkait gangguan sistem pernapasan, organ apa yang diserang dan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit sistem pernapasan tersebut. Sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Ayo berikan tepuk tangan untuk Rika dulu semuanya. Jadi benar ya apa yang sudah disampaikan Rika tadi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana struktur dari setiap organ dari sistem pernapasan itu memiliki struktur khusus yang tentunya untuk mendukung fungsinya masing-masing. Dan jika salah satu organ itu terganggu, maka akan menimbulkan gangguan yang dapat menyebabkan penyakit yang cukup berbahaya hingga menimbulkan kematian. Nah, jadi penting untuk kita semua menjaga sistem pernapasan kita agar selalu bisa terjaga dan kita bisa bernafas seperti biasanya. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, itu ada di media, bisa kalian klik ya. Baik Ibu. Di bagian evaluasinya. Nah, kalian bisa mengerjakan evaluasinya sekarang ya anak-anak, bisa dengan cara mengklik gambar yang tersedia di media. Seperti ini. Jadi semuanya mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan ya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jika semua sudah, bisa di klik start dan dikerjakan ya.
apakah semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke, bagus ya. Jadi nanti soal evaluasi itu akan Ibu periksa dan Ibu akan masukkan untuk nilai kalian untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi karena seluruh kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir, di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksinya dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Selain Rika dong. Tadi Rika sudah menyampaikan kesimpulan. Selain Rika, siapa yang mau menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Oke, Dila, dipersilahkan. Refleksi saya itu, saya merasa pembelajaran ini menyenangkan karena menggunakan media yang menarik dan juga paham akan materinya. Oke, terima kasih ya Dila. Dan untuk anak-anak yang lain, mungkin bisa dicermati lagi materinya di rumah ya, agar kalian lebih paham dan mantap mengenai materi kita hari ini. Nah, selanjutnya karena kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Untuk itu Ibu mohon bantuan ketua kelas lagi untuk memimpin doa ya. Baik Ibu, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Doa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih ya Rika. Dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan juga antusias. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, selamat pagi.